Tutorial cara mencari kerusakan komponen dalam sirkuit sebuah audio amplifier ya. Jadi konten kali ini khusus bagi teman-teman pemula ya, di mana komponen yang rusak itu tidak kelihatan hangus atau terbakar ya. Dia kelihatan baik-baik saja. Kali ini kami akan mencoba menjelaskan dari sebuah speaker aktif ini. Speaker aktif ini kerusakannya, kata pemiliknya, tidak mau bunyi ya. Dan kami harus melepas semuanya seperti ini. Dilepas semua kabel-kabelnya gini ya. Untuk melakukan tahap-tahap dalam mereparasi. Jadi untuk teman-teman yang pemula, jadi langkah-langkahnya hanya seperti ini. Jadi modulnya harus dikeluarkan seperti ini, dilepas, kemudian nanti sirkuitnya pengkabelannya, input pengkabelannya akan dipasang kembali, dan ini lihat pernah diperbaiki teman-teman. Nah ini ya juga pernah diganti sama pemiliknya, katanya pernah rusak ya, jadi diperbaiki. Oke. Nah selanjutnya begini ya teman-teman, kita lihat kabel-kabelnya. Yang ini harus kita lepas dulu. Kita lepas, dilepas semuanya ya, sehingga dalam pekerjaannya nanti tuh kita tidak tidak kesulitan. Jadi kabel-kabel yang ini ya ke speaker itu harus kita uraikan dulu ya, sehingga dalam pekerjaan nanti itu gampang ya. Jadi ini juga harus kita lepas saja. Kabel ke speaker ini kita lepas saja. Nanti di solder ini kan di paralel saja nih. Speaker LR-nya, elko-nya ini nanti diganti juga tuh. Nah, ini transistornya ya, finalnya. Dan modulnya sangat simple ya. Nah, ini ya. Nanti akan dilepas semua nih ya. Ya, ini dicabut. Kita cabut seperti ini saja ya. Dan nanti ada skrupnya itu ya, bautnya ini ya. Ini di penguncinya ini dicabut saja seperti ini ya, sehingga nanti modul sirkuitnya ini ya terpisah seperti ini. Nah ini ya, nah ini ya untuk teman-teman pemula. Jadi dalam mereparasi seperti ini. Jadi nanti ini harus dilepas ya, ini kita lepas dulu. Seperti ini saja teman-teman. Sebenarnya kalau sudah terbiasa nanti mudah ya. Nah ini kita lepas semua, dilepas seperti ini saja ya. Dan dalam mereparasi itu harus dalam posisi dihidupkan ya. Jadi nanti ini kita kasih sumber tegangan ya. Dan heatsink ini harus kita copot dulu ya. Ini harus dilepas dulu. Ini dilepas. Nah, kita cabut semuanya. Nah ini ya, kita lepas semuanya. Ini aduh, ini hancur nih. Ini finalnya ya. Nanti sekalian dicabut saja ya. Sekalian langsung kita cabut nih. Jadi ini kita lihat ada transistor driver, transistor final, dan satunya transistor driver juga. Yang ini ya, kita lingkar-lingkar ini ya. Yang lingkar kecil ini ya teman-teman, dilihat ya. Nah ini sudah ada tulisan-tulisannya, itu tinggal nanti dicabut saja ya. Tinggal dicabut kemudian dipasang atau diselidiki dulu rusak apa tidak tuh ya. Terlalu kecil garisnya, tadi kita perbesar dulu. Nah yang ini BD140 ya kan. Di sini ada tip 32 dan apa tuh 2955, ini tip 31 3055, ini BD139 seperti ini ya.
komponen-komponennya. Komponen utamanya yang ini. Nah, ini nanti dicabut dulu nih. Karena dia sudah kerusakan dari pemiliknya bahwa sudah tidak bunyi lagi, hanya dengung-dengung saja. Jadi sekalian ini kita langsung cabut saja nih. Kedua transistor yang tadi dicabut saja dulu karena ini juga solderannya jelek sekali nih teman-teman ya. Kita cabut seperti ini saja, dicabut saja. Mumpung di PCB-nya kan sudah ada tertulis tadi ya. Dicabut nih ya. Jadi untuk pengukuran rusak apa tidak harus kondisinya terlepas ya. Harus terlepas nih. Oke. Sudah lepas itu ya. Nah, ini transistor finalnya yang tadi tip 31 dan tip 32 ini kita ukur seperti ini. Jadi kita ukur saja ya, langsung ini. Nah, ini berarti bagus nih ya. Nah, ini. Kemudian probe-nya kita balik saja. Probe-nya kita balik nanti. Nah, ini probe-nya kita balik. Nah, seperti ini. Oke, berarti ini bagus ya. Nah, bagus nih. Ya. Karena dia sudah pernah short atau rusak tidak bunyi, mendingan diganti baru. Karena ini murah saja. Biar sekalian dalam pekerjaannya bagus ya. Lihat ini. Nah, ini juga bagus nih, tidak short nih. Nah, ini bagus. Oke. Kedua transistor final ini dalam kondisi bagus. Kemudian apa penyebabnya? Penyebab lainnya apa nih ya sampai dia tidak mau berbunyi dan hanya dengung saja. Kemudian transistor driver ini kita copot dulu nih. Kedua transistor driver tadi ya kita cabut dulu. Untuk kita pastikan bahwa dia rusak apa tidak gitu ya. Jangan langsung kita ganti finalnya sementara drivernya tidak kita periksa terlebih dahulu. Ya, ini solderannya sudah terlepas semua teman-teman ya. Nah, ini kita cabut. Ini. Oke, ini juga kita copot dulu nih, masih panas ya. Ya, ini kita copot. Ya, sudah. Kemudian nanti kita lakukan pengukuran lagi bahwa dia rusak apa tidak karena tidak ada seperti terbakar atau hangus, tidak ada ya. Dihidupkan juga tidak panas transistor ini ya. Nah, harus kondisi terlepas seperti ini. Oke, ini kita lihat, kita ukur seperti ini. Oke, probe-nya kita balik lagi. Nah, ini memang putus dia. Putus salah satu kakinya ya, basis emiternya ya. Nah, itu basis emiternya. Oke, kalau yang ini antara kaki apanya nih ya? Ini short ya. Ini juga short mungkin ya. Penyimpangannya terlalu besar ya. Kalau kita balik, nah ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga rusak nih. Jadi finalnya bagus, tapi drivernya rusak. Oke. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Di sini perlu kita dihidupkan dulu modul ini ya, dikasih sumber tegangan. Ini akan kita hidupkan ya. Dikasih sumber tegangan untuk melihat tegangan pada modul ini ya. Pada modul ini nanti harus diukur tegangan semua seperti ini ya, ke posisi DC. Nanti kita akan ukur dulu nih sumber tegangannya di sini nih. Ada elko besar itu ya. Kita siapkan dulu teman-teman. Jadi untuk para teman-teman pemula, pekerjaan ini harus dari yang sederhana seperti ini termasuk rangkaian sederhana, sirkuit sederhana. Dan kita harus menghidupkan dulu nih ya. Saya atur dulu sehingga kelihatan semuanya. Nanti kita akan ukur tegangannya, ini kita hidupkan ya. Nah, ini ya.
kita lihat LED-nya sudah nyala ya. Nah, oke. Di sini kita akan pengukuran tegangan ya dari ground ini ya. Nah, di sini ada tegangan nih. Nah, ada ya tegangan tuh. Tuh ada min 30 dan 29 tadi ya. Nah, ini ya. Kalau saya kasih zoom dia gini ya, kita lihat nih di posisi ini ya. Ini ada tegangannya min 29, tapi yang di elko yang satunya ada plusnya. Ini tegangan simetris nih. Nah, ini nanti ini 29 ini negatifnya min 29 karena dia amplifier simetris, dia menggunakan tegangan simetris. Nah, itu dia ke situ tuh. Nah, ini ya, seperti ini sajalah gambarannya. Nah, pada pin ini ada tegangan 29 ya, min. Dan yang ini juga nih, ini nanti kita ukur seperti ini ya. Plusnya, tegangan plusnya sampai ke sumber ini ya. Untuk transistor finalnya. Untuk transistor finalnya itu harus ada tegangan semua tuh ke kolektor-kolektornya ya. Nah, ini ya. Supaya lebih mudah kita pasang ini saja. Penjepit buaya ini di groundnya seperti ini, kemudian probe negatifnya kita pasang seperti ini. Nah, seperti ini, sehingga waktu tracking tegangannya enak ya. Lah ini oke, kita hidupkan tag ya, sudah ya, indikatornya kan sudah nyala tuh ini biar kelihatan ya. Ini avometernya kita ganjar dulu, diganjar dulu seperti ini. Nah, oke, kita tinggal tracking seperti ini ya. Nih, kita lihat ada 29 kan ya, ada 29 nih. Kemudian kita lihat lagi nih, ada tidak nih, ada ya. Nah, ini ada keanehan nih, di sini ada keanehan juga nih tuh ya. Ini tegangan sumbernya harus di sini 29 ya, min 29 yang tadi itu sampai ke sini nih. Sampai ke sini kita lihat dari mana sumbernya ya. Ini kita nanti lihat jalurnya ini ya, dia dari sini ke sini, kita lihat tuh jalurnya ya, ke sana itu ya. Nah, itu dia ke situ pelan ya, ke jalurnya. Nah ini cara melihat jalur sumbernya. Oke, kita lanjut ukur lagi ya. Nah, ini juga ada nih untuk drivernya, ya. Jadi ada untuk drivernya harus ada tegangan ya, dan finalnya juga harus ada tegangan ya, seperti ini saja ya, contoh-contohnya seperti ini ya. Oke, ini kita sekedar ini ya, pengukuran lagi ya. Oke, kita cek di transistor lain ya, kolektornya ada, emitter basisnya 0,5, kita anggap ini normal nih. Nah, transistor yang ini nah ini kita anggap normal dulu ya, tidak ada tegangan tembus nih. Nah, ini kalau yang ini kita anggap normal juga ya, ini ya, tidak tembus nih. Nah, ini oke, jadi 3 transistor ini sudah, dan transistor yang terakhir ini kita ukur dulu seperti ini. Nah, ini basis kolektor emiternya tembus semua ya, nih. Nah, ini harus kita curigai dulu nih. Kan tidak mungkin tuh dia tembus-tembus gitu ya tegangannya. Dan di sini kalau tegangan transistor-transistor ini tidak diganti, ya tidak akan hidup amplifier ini, speaker aktif ini ya. Ini yang 22 ini ya, dari sini nih, dari transistor ini, subdriver ini ya. Nih, di sini nih harus kita sekedar ini ya, harus tahu, kita analisa kenapa tegangannya bisa tembus begini. Kan tidak mungkin basisnya sampai sekian seperti itu ya, atau kolektor emiternya bisa tembus seperti itu. Nah, ini ya. Nah, ini di sini. Nah, itu dia transistornya tuh teman-teman. Nah, yang ini. Oke, yang ini nih. Nah, ini.
itu tegangannya kolektor, basis, emitter itu tegangannya sama seperti tegangan sumber ya. Jadi modul ini lagi hidup ya. Ini tegangan sumbernya kita lihat tembus juga gitu ya. Tegangannya semuanya tembus. Jadi transistor ini perlu kita curigai dia mengalami kerusakan seperti itu. Dan nanti teman-teman juga bisa ya seperti jalur-jalur tadi diukur-ukur dulu nih. Misalnya diukur di sini gitu ya, diukur-ukur saja dari mana jalurnya ini ya. Nah ini setelah diukur kan bisa lihat tuh dari mana tuh. Nah ini jangan salah ukur, seperti ini salah ukur nih. Ternyata bukan tuh, dia jalurnya sebelah, jalurnya dari sini lewat resistor ke sini ya. Nih, bukan nyebrang ke sini ya. Jadi kita jangan sekedar pengukuran tapi harus melihat jalur PCB-nya, transistor-transistor ini ya. Oke, jadi sekarang kita harus copot dia dulu nih. Kita harus lepas dia nih, sudah kita solder ini dia ya. Ini sudah kita lepas nih. Dan tinggal kita lakukan pengukuran lagi nih. Nah, ini ya. Ini cara mencari komponen yang rusak dalam sebuah sirkuit amplifier. Sirkuit audio amplifier. Jadi kita dalam mencarinya tidak meraba-raba atau menerka-nerka ya. Jadi harus dengan tracking tegangan. Jadi kita lihat ini probe-nya nih ya. Oke. Dibolak-balik semuanya short nih teman-teman. Sehingga tadi dia berfungsi seperti resistor saja nih. Nah ini. Nah itu ya. Oke, ini ciri-cirinya transistor yang rusak. Jadi kita mendapati ada 3 transistor tadi ya. Transistor driver 2 ya. Dan transistor subdriver 1. Jadi kita harus mencarinya dengan metode ini teman-teman. Tidak dengan kita menebak-nebak dalam melakukan segala pekerjaan di dunia reparasi. Oke. Saya rasa sekian dulu. Terima kasih. Semoga konten kami bermanfaat.